Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di sini saya akan membahas ucapan dari Ustadz Faris Baswedan berikut ini dalam nukilan tentang ucapan Imam Ahmad. Mari kita lihat. Dan kebolehannya untuk bertabaruk. Dan perlu untuk diketahui, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, sebagaimana yang diceritakan dan dijelaskan oleh anak beliau, Oke. Abdullah, di dalam kitabnya Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal. Al-Ilal wa Ma'rifatur Rijal itu kitab karya anak Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Ya, Abdullah, ya. anak kedua. Beliau berkata, sa'altuhu 'anil rajul, ya, saya bertanya kepada ayah saya mengenai seseorang yang masuk mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimasihi wa yugabbiluhu wa yaf'alu bil gabr. Ya, dan orang tersebut bertabaruk kepada mimbarnya Nabi Muhammad SAW dengan cara memegang-megangnya, menyentuh-nyentuhnya dan mencium-ciumnya, dan juga melakukan hal yang sama terhadap kuburnya Nabi Muhammad SAW. Mithla dzalik au nahwa hadza, atau semisal dengan perbuatan yang semisal dengan hal tersebut. Lalu beliau mengatakan, ingat, perhatikan dengan baik-baik pertanyaannya, yuridu bidzalika taqarruba ilallah, ya, sebagai bentuk taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa az. Faqala, Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik. Ini jawaban Al-Imamu Ahmad bin Hanbal, imamu ahli sunnah. Lalu kalau kita mengatakan, Beliau bilang boleh ya Imam Ahmad, riwayatnya barusan ya. Saya singkat aja supaya teman-teman nggak habis makan banyak waktunya, dan saya akan menyinggung juga riwayat yang disebut Gus Ajir di sini. Teman-teman bisa lihat ya, yang Sayyidina Abdullah bin Umar memerintahkan tabaruk dengan wadi. Wadi ini lembah. Ya. Dan menyebut ucapannya Ibnu Abdul Bar. Nih, saya akan sebutkan semua. Perhatikan baik-baik. 3 hal ini, ucapan Imam Ahmad, kemudian tentang tindakan Abdullah bin Umar, kemudian juga penjelasan Ibnu Abdul Bar. Baik, semuanya di sini kita akan bahas. Dan teman-teman, seperti biasa saya pakai menggunakan PowerPoint berikut, ya, supaya teman-teman juga bisa download. Saya transparan, terbuka. Siapapun yang mau menggunakan materi ini, ya, mau dibikin file apapun, mau dibantah, mau dikritik, siapapun bisa download di deskripsi video. Silahkan. Ilmu, teman-teman, tidak untuk ditutup-tutupi. Maka ini izin saya sampaikan kritik ilmiah. Ntar kita turunkan dulu nadanya supaya tidak terlihat emosi. Kita santai dulu ya. Untuk beliau berdua, Ustadz Faris Baswedan dan Gus Ajir Ubaidillah, semoga Allah menjaga kita semua dan juga membimbing kita kepada jalan kebenaran. Apakah benar Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tabaruk pada kuburan? Dan apakah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menganjurkan yang tadi lebih khusus, ya, itu ya, yang lembah-lembah? Kalau Ibnu Umar melakukannya di lokasi-lokasi tempat Nabi, itu memang riwayatnya benar, ya. Riwayatnya benar. Tapi yang kita singgung, bagaimana sebenarnya Ibnu Umar dalam bersikap kepada kuburan Nabi. Ini spesifik loh ya. Mohon Gus Ajir jangan nanti kemudian antum menyampaikan bantahan, ya, atau balasan atau jawaban. Ibnu Umar loh begini. Iya betul, Ibnu Umar memang menelusuri, istilahnya napak tilas, tempat-tempat dulu Nabi singgah. Betul itu, kita tidak pungkiri. Tetapi lihat bagaimana Abdullah bin Umar bersikap kepada kuburan Nabi SAW. Kita lihat di sini. Baik, pertama, nukilan yang dimaksud oleh Ustadz Faris Baswedan tadi di kitab Al-Ilal, teman-teman bisa lihat di sini ya, di mana Imam Ahmad ditanya, putranya ini yang meriwayatkan, ya, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya, bagaimana dengan menyentuh mimbar tempat Nabi berceramah, berkhutbah, disentuh, dicium, lalu dilakukan yang semisal pada makamnya Nabi, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka Imam Ahmad menjawab, la ba'sa bidzalik, tidak mengapa dengan hal itu. Baik, riwayat ini valid memang dari Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal. Kita tidak bahas tentang validitasnya. Tetapi kita fokusnya bukan di Abdullahnya, rahimahullah, tapi di Imam Ahmadnya. Apakah benar pendapat Imam Ahmad ini seperti yang dinukil? Bisa jadi kan ini ada pembahasan yang panjang di ilmu manuskrip, makhtutat, segala macam. Tapi saya tidak mau nyinggung ke sana. Kita akan fokus melihat konsistensi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal
dalam masalah ini gitu. Kita kan harus cek konsistennya kan ya. Nah, di sini kita lihat ternyata riwayat ini janggal dari 5 sisi. Pertama, ini sebenarnya rangkuman dari semua materinya ya. Dia bertentangan dengan riwayat-riwayat murid Imam Ahmad bin Hanbal yang justru melarang tabarruk dalam bentuk mengusap-ngusap, mencium-cium pada kuburan. Dilarang mendekap, memeluk. Yang kedua, bertentangan dengan riwayat Abdullah sendiri, putranya Imam Ahmad sendiri, ya, yang menukil Sufyan bin Uyainah melarang di hadapan Imam Ahmad dan beliau tidak menegurnya, tidak mengingkarinya. Yang ketiga, ini bertentangan dengan riwayat Imam Ahmad yang lainnya dalam kasus yang serupa dalam masalah mengusap pojok-pojokan Ka'bah dan mencium mushaf. Dan yang keempat, bertentangan dengan pendapat ulama madhab Hambali. Nanti kita nukil ini karena Ustadz Faris Baswedan banyak menggunakan referensi madhab Hambali ini ya. Makanya perlu kita sebutkan ini, apalagi ini madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang kelima bertentangan secara fakta historis. Walaupun yang kelima ini nggak terlalu terkait secara langsung, ya, tetapi dia lumayan bisa menambah pembuktian tentang masalah ini. Pertama, riwayat murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal yang lainnya. Mari kita lihat riwayatnya Abu Bakar Al-Athram dari kitab Al-Masail Al-Fiqhiyah. Maunya saya cantumkan gambar kitab-kitabnya di sini, tapi nggak apa-apa, nggak usah ya, supaya waktunya lebih cepat. Mungkin teman-teman nggak kelihatan, saya akan perbesar sedikit. Nih sebentar ya, maaf mengganggu sebentar. Ini saya atur displaynya. Aduh, pencet yang tadi. Baik, Abu Bakar Al-Athram ini murid dekatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan beliau menukil dalam yang sebenarnya dinukil oleh Abu Ya'la, Ibnu Qudamah tentang perkara ini saat ditanya apakah makam Nabi SAW yumassu wa yutamassahu bihi, boleh nggak disentuh atau diusap? Ma'arifu hadza. Lihat, Imam Ahmad ini orangnya memang sangat menunggu dalil. Aku nggak tahu ada dalil yang membahas masalah ini. Ini nggak ada dasarnya, istilahnya gitu. Kok bisa? Maksudnya, ma'arifu hadza, aku nggak tahu. Ini kaitannya dengan setelahnya. Mari kita lihat bawahnya ya. Fal mimbar, lalu bagaimana dengan mimbar? Ammal mimbaru fana'am. Adapun mimbarnya Nabi, boleh. Qad ja'a fihi, telah ada riwayat yang menyebutkan dalam masalah mengusap, menyentuh mimbarnya Nabi SAW. Dan kita tahu di dalam mazhab Hambali memang pendapat para sahabat itu adalah dalil. Dan jika para sahabat melakukannya itu mereka pakai. Tapi kita tidak bahas panjang tentang kasus pendapat para sahabat di mazhab Hambali karena ada rincian-rincian yang nggak bisa kita bahas di sini. Nah, kita lanjut. Kita lihat lagi lanjutan riwayatnya. Ini masih lanjutan riwayatnya Abu Bakar Al-Athram. Disebut dalam Al-Masail Al-Fiqhiyah min Kitabir Riwayatain wal Wajhain, karya Abu Ya'la Al-Farra. Ini imam mazhab Hambali. Al-Qadi, kalau disebut Al-Qadi ya, pasti beliau yang dimaksud. Nah, dikatakan kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hanbal, innahum yulsiquna butanhum bijidaril qabr. Lapor, orang-orang itu pada nempelin perut mereka ke dinding makam. Lalu dikatakan kepadanya, maksudnya ini majelis, ada orang yang ngomong beberapa ya kan ya. Lalu ada yang bilang lagi, apakah Anda melihat dari ulama Madinah yang tidak menyentuh makam? Ini kan tadi pembahasannya tadi dalil ya. Yang di sini kan dalil, riwayat para sahabat misalnya. Nah, sekarang nyinggung kejadian di zaman sekarang orang malah menempelkan perutnya ke dinding makam. Nempel gini. Tempel. Yang kemudian disinggung, gimana para ulama di Madinah? Apakah mereka menyentuh makam, tidak menyentuh makam, atau malah berdiri di samping dan memberi salam? Maka kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, na'am. Iya, seperti itu yang dimaksud. Begitulah dahulu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma melakukannya. Apa? Ini saya tandai sudah warna kuning ya. Tidak menyentuh makam, tetapi berdiri di sampingnya makam, di posisi lain, dan mengucap salam. Ini caranya Abdullah bin Umar di dalam bertabarruk. Ini caranya. Nah, antum berdalil dengan yang lembah As-Surar ini, terus kemudian mau membenarkan tentang masalah memeluk-meluk, mengusap-ngusap, mencium-cium. Apakah antum benarkan? Dan itu banyak dilakukan di Indonesia. Kita terus terang kita sampaikan, di Indonesia banyak kan ya yang menyentuh, mencium, divideokan juga. Bahkan mungkin ada yang menganjurkan. Tapi lihat Abdullah bin Umar praktiknya, walaupun beliau ada riwayat nih, riwayatnya nanti kita bahas nih, ada kritiknya tentang riwayat ini ya, yang disebutkan dalam kitab Muwatta.
Riwayatnya Abdullah bin Umar justru beliau tidak menyentuh makam. Makam Nabi tidak disentuh. Nah, kita lihat riwayat yang disebut oleh Gus Ajir. Gus Ajir menyebut ya, tentang masalah Abdullah bin Umar menganjurkan orang untuk pergi ke lembah yang disebut As-Surar. Di sana ada pohon yang di bawahnya ada 70 nabi yang pernah dipotong tali pusarnya di sana. Nah, ini di dalam Muwatta Imam Malik nomor 249. Tetapi riwayat ini lemah sanadnya. Ada dua jalur. Ada jalurnya Abu Ya'la. Ini bukan Abu Ya'la Al-Hambali tadi, beda ya. Ini Al-Mausili rahimahullah. Yang pertama riwayatnya Imam Malik dari Muhammad bin Amr bin Halhala, lalu dari Muhammad bin Imran Al-Ansari, lalu dari ayahnya, lalu dari Ibnu Umar. Problemnya adalah, ini ringkasannya, Muhammad bin Imran ini majhul, tidak dikenal, ayahnya juga majhul, tidak dikenal. Double. Ada dua masalah. Jalur yang kedua, Gus Ajir, Abu Ya'la di sini meriwayatkan dari Al-Hasan bin Hammad, dari Abu Mu'ayyid, dari Al-A'mash, dari Abdullah bin Zakwan, dari Ibnu Umar. Ada putus sanad antara Abdullah bin Zakwan dengan Ibnu Umar. Kedua, Abdullah bin Zakwan ini mungkarul hadis menurut Al-Bukhari dan lain-lain. Hadisnya ditolak dan diingkari. Jadi riwayat ini mau diputar kemanapun, riwayatnya lemah. Bahkan yang antum nukil, Gus Ajir, bahwa Ibnu Abdul Bar menyebutkan dalam kitabnya At-Tamhid, Ibnu Abdul Bar wafat tahun 463 Hijriah ini, dalam kitabnya At-Tamhid mengatakan bahwa dalil hadis yang tadi ya Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Umar memerintahkan ini, Rasulullah SAW bersabda ini ya. Riwayat barusan ini, ya, riwayat barusan disimpulkan oleh Ibnu Abdul Bar adalah dalil bahwasannya itu tabarruk, dijadikan kesimpulan untuk tabarruk dengan peninggalan-peninggalan Nabi dan orang-orang soleh. Iya, memang beliau menukil, tapi kesimpulan hukum itu kalau Anda lihat di dalam syarah-syarah kitab hadis manapun, ini saya ulangi lagi, antum lihat di dalam kitab-kitab syarah hadis manapun, ya, walaupun hadisnya dipandang lemah oleh pengarangnya atau oleh orang ulama lain dipandang lemah, tapi beliau sebagai pensyarah hadis menukil apa kesimpulan yang diambil. Silakan buka di, misalnya hadisnya riwayat Tirmidzi, dijelaskan misalnya dalam Tuhfatul Ahwadhi. Tuhfatul Ahwadhi syarahnya. Nah, walaupun hadisnya ini dipandang lemah, ya, lemah, bahkan oleh Tirmidzi sendiri disebut lemah misalnya, tetapi si pensyarah hadis akan menyebutkan kesimpulan dari dalil hadis ini adalah titik. Wajar. Memang, karena kesimpulan dari situ, maksudnya apa yang bisa diambil hukum tanpa, atau istilahnya tutup mata bighaddil basar an sihhati hadzal hadis. Dengan tanpa melihat apakah hadis ini sahih atau tidak, kita ambil kesimpulannya apa dulu. Tetapi lihat Ibnu Abdul Bar, lihat Ibnu Abdul Bar. Ini di dalam halamannya sama ya, halamannya ya dengan yang antum sebut, yang Ibnu Abdul Bar menyebut bahwa itu dalil tabarruk dengan orang-orang soleh. Lihat kata Ibnu Abdul Bar, la a'rifu Muhammad bin Imran, aku tidak tahu siapa Muhammad bin Imran ini. Kecuali, salah ngomong saya. La a'rifu Muhammad bin Imran hadza illa bihadzal hadits. Aku tidak tahu Muhammad bin Imran ini kecuali dengan hadis ini. Cuman ada riwayat yang hadis ini tok. Wa ilam yakun abuhu Imran ibn Hibban al-Ansari atau Imran ibn Sawadah fala adri manhu. Ya, kalau saja ayahnya bukan Imran bin Hibban atau Imran bin Sawadah, aku tidak tahu dia siapa sebenarnya. Jadi ini majhul. Ibnu Abdul Bar sendiri menyebut majhul. Yang tadi saya salah sebut sedikit itu tetap ya maknanya sama. Ibnu Abdul Bar menilai Muhammad bin Imran dan ayahnya majhul, tidak dikenal. Oh, bukan Ibnu Abdul Bar sendiri. Siapa lagi yang menilai? Al-Imam Adz-Dzahabi menilai juga majhul di dalam kitab Mizanul I'tidal, dan Ibnu Hajar menilainya majhul di dalam kitab Taqribut Tahdzib. Tidak dikenal. Riwayatnya lemah, Ustaz. Mohon Gus Ajir, kita mengkritiki semua ini. Jangan antum tampilkan semua riwayatnya ya, kelihatan seolah-olah di depan masyarakat, di depan umat, para sahabat bertabarruk, menganjurkan tabarruk. Tapi ternyata setelah kita telusuri semua riwayatnya lemah, riwayatnya bermasalah. Dan juga bahkan prakteknya kepada kuburan tidak seperti itu. Jadi secara sanadnya bermasalah, secara pemahaman juga bermasalah. Antum memahami, mohon maaf ya, agak naik sedikit tensionnya. Antum memahami, ini emosi bukan emosi. Ini saya soalnya kalau ceramah, antum lihat kalau saya khutbah ceramah emang gini nadanya. Antum memahami dari tabarruk tadi bukan seperti praktiknya Ibnu Umar. Ibnu Umar dalam masalah kepada makam Nabi tidak menyentuh makam Nabi.
Itu coba dari segi sanadnya bermasalah, dari memahaminya juga bermasalah. Nah, ayahnya juga dinilai majhul oleh Az-Zahabi walaupun Ibnu Hajar menilainya tidak majhul. Tapi Az-Zahabi menilainya majhul sebagaimana Ibnu Abdul Bar juga tidak tahu ini siapa, Imronnya ini siapa. Perlu ada penjelasan tapi nggak bisa ditelusuri. Kenapa? Lah karena cuman ada hadis ini. Muhammad bin Imran ini cuman ada di hadis ini kata Ibnu Abdul Bar. Cuman ada di hadis ini. Baik, ditambah lagi riwayat jalur lain ya. Ini jalur yang pertama kita bahas. Lemah. Bukan hanya lemah, tapi lemah sekali. Yang kedua, ini bukan lemah saja, ini lemah sekali. Nanti dalil fadail amal Ustaz, tidak apa-apa fadail amal pakai hadis yang lemah. Antum lihat ucapan para ulama dalam masalah fadail amal. Antum lihat gimana dengan yang riwayatnya itu dhaifun jiddan, riwayatnya sangat lemah, gimana? Coba antum transparan dong. Ya biar nggak usah saya yang jelaskan. Antum coba sebutkan. Ustadz Faris Baswedan, Gus Ajir, coba antum transparan sebutkan bagaimana pandangan ulama tentang masalah mempraktekkan, mengamalkan fadail amal, tapi bukan hadis yang lemah biasa ya, yang sangat lemah. Hadis yang sangat lemah. Jalur yang kedua kita lihat. Abu Ya'la meriwayatkan. Nah ini ya, sampai Abdullah bin Dzakwan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abu Hatim mengatakan apa? Dia meriwayatkan dari Ibnu Umar tapi tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar. Emang Ibnu Umar wafat tahun 73. Saat itu Ibnu Dzakwan masih umur 13 tahun. Ini secara historisnya ya. Jadi terputus sanadnya antara Abdullah bin Dzakwan dengan Ibnu Umar. Ditambah lagi Abdullah bin Dzakwan ini mungkarul hadits kata Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh As-Shaghir. Al-Uqaili juga menilainya termasuk periwayat lemah. Ali Al-Madini menilainya laisa bisyai'. Tidak dianggap, tidak bernilai. Ya ini kata-kata menjelaskan bahwa dia adalah periwayat yang lemah. Jadi dua masalah nih ya. Sama juga. Mau disebut lemah biasa nggak bisa ini. Mau disebut lemah biasa, bukan lemah biasa ini. Sangat lemah. Riwayat ini sangat lemah. Baik, itu untuk kritikan buat Gus Ajir. Asal singgung. Makanya kemarin saya pas bahas riwayat-riwayat para sahabat yang antum nukil Gus Ajir. Dari yang Malik Ad-Dar, kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Fatimah radhiyallahu anha, kemudian juga Abu Ayyub Al-Ansari. Semuanya kan bermasalah. Semuanya riwayat-riwayat yang lemah. Bahkan ada yang lemah. Bahkan beberapa itu lemah sekali, sangat lemah. Ditambah yang ini pelengkapnya, riwayatnya Abdullah bin Umar, juga yang antum nukil, riwayat yang sangat lemah. Kemudian kembali lagi ke Ustadz Faris Baswedan. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya mungkin agak terlalu tinggi. Ini retorika saja Ustadz ya. Gus Ajar juga. Kadang yang seperti ini membuat orang jadinya kayak nggak suka kan. Saya berusaha untuk menyampaikan dengan kalem tapi kadang yang bikin saya lancar ngomong gitu. Kalau yang kayak sebelumnya kan saya kalau ngomongnya agak lambat nanti malah nggak nyaman yang mendengarkan. Baik, riwayat yang kedua. Dari Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Ini putra sulungnya Imam Ahmad. Lebih tua dari Abdullah tadi. Apa riwayatnya beliau? Lihat. Saleh berkata mengenai orang yang masuki Madinah. La yamas al-ha'id. Maaf, ini bukan Saleh ini ya. Salah ketik ini. Ini ya dari ayahnya. Bukan Saleh ya. Ini salah ketik ini. Nanti kita cek lagi ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Atau Salehnya. Tapi seharusnya dari ayahnya ini salah ya, salah ketik. La yamassal ha'id. Dalam Masail Imam Ahmad soalnya ini ya, riwayat putranya Saleh. La yamassal ha'id wa yad'u yadahu 'ala rummanah. Tidak dia menyentuh dinding makam, tidak pula meletakkan tangannya pada pegangan di mimbar. Wal maudhi' dan tidak pula menyentuh pada tempat Nabi dulu pernah duduk. Wala yuqabbilul ha'id dan tidak mencium dinding makamnya. Ini yang riwayatnya Saleh ini lebih cocok dengan fakta historisnya nanti di poin yang kelima bahwa bahwa kuburan Nabi itu sudah didindingi, ditutupi dinding. Sedangkan kalau versinya Abdullah tadi ya langsung menyebut kuburannya tidak ada dindingnya. Langsung menyebut kuburannya. Sedangkan ini bertentangan dengan fakta historis, justru yang lebih cocok adalah riwayatnya Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Baik. Kemudian riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Bentar, saya agak khawatir ada salah ya untuk yang tadi, tapi kemungkinan ini ucapannya
Imam Ahmad bin Hanbal bukan ucapan Saleh. Ini ada salah penerjemahan ya di sini ya. Ada salah penerjemahan. Baik. Kesimpulannya. Tapi boleh dikoreksi yang ini ya tentang riwayatnya Saleh bin Ahmad bin Hanbal. Riwayat Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertentangan dengan dua riwayat. Abu Bakar al-Athram murid dekat beliau dan Saleh putra sulung beliau. Bertentangan maknanya. Yang kedua, praktek yang sebenarnya dalam masalah kuburan, Imam Ahmad menyuruh seperti Ibnu Umar, tidak menyentuh makam. Tidak menyentuh makam Nabi. Perintahnya yang benar dari Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu kemudian Ibnu Umar riwayatnya tadi riwayat yang lemah dalam menyuruh tabarruk dengan lembah As-Surar. Ya kalau dikatakan tabarruk itu kan kesimpulan hukumnya. Kesimpulan hukumnya. Baik, semoga jelas tentang kesimpulan ini. Kita lanjut karena waktu kita sangat terbatas. Poin yang kedua untuk Ustaz Faris Baswedan lagi, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menukil riwayat yang melarang. Mari kita lihat dalam Ar-Rad ala al-Ikhna'i. Halaman 416. Abdullah putra Imam Ahmad meriwayatkan dari ayahnya bahwa ayahnya mendengar dari Sufyan ibn Uyainah melarang hal tersebut dan Imam Ahmad tidak membantahnya. Abdullah mengatakan, ayahku berkata, sami'tu Aba Zaidin. Aku mendengar Abu Zaid, Hammad ibn Dalil, berkata kepada Sufyan ibn Uyainah, kana ahadun yatamassahu bil qabr. Apakah dulu ada orang yang mengusap-ngusap makam? Maksudnya dari para ulama terdahulu, tabi'in, sahabat. Qala la, tidak ada. Wala yaltazimul qabr. Tidak pula dia merangkul, iltizam, merangkul, memeluk, mendekap makam tersebut. Peluk-peluk. Yang kenyataan di lapangan seperti itu. Kenyataan di lapangan kita, bahkan di luar Indonesia juga seperti itu. Kata Sufyan bin Uyainah, tidak boleh. Jelas dia. Ini Imam Ahmad malah menukil. Ini Imam Ahmad yang menceritakan. Baik, berarti ini riwayatnya Abdullah sendiri ya. Nah, lanjut. Imam Ahmad melarang tentang hal ini di kasus yang mirip, walaupun tidak persis benar dengan makam. Ishaq al-Kausat pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dinukil dalam Masail al-Imam Ahmad wa Ishaq ibn Rahawayh. Qultu yastalimul arkan kullaha. Aku berkata, aku bertanya, apakah seseorang mengusap semua pojokan Ka'bah, pojokan-pojokannya? Qala la, tidak. Illal yamani wal hajar. Kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Karena itu yang ada dalilnya. Imam Ahmad berhenti pada yang ada dalilnya. Nggak ada dalilnya ditinggal. Antum kalau belajar dari semua mazhab Hambali memang seperti itu. Di mazhab Hambali terutama riwayat-riwayat Imam Ahmad kayak gitu. Kalau ada dalilnya dilakukan. Nggak ada dalilnya stop. Nih kita lihat lagi. Tidak ada dalil yang menunjukkan tentang masalah mencium mushaf. Dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Mukhtasar Al-Fatawa Al-Misriyah. Imam Ahmad ditanya tentang mencium mushaf. Beliau menjawab, ma sami'tu fihi syai'an. Aku tidak pernah mendengar satu riwayat apapun tentang itu. Mencium mushaf. Tidak ada. Anda dikatakan tabarruk dengan mushaf, tabarruk. Tabarruk dengan pojokan Ka'bah. Ka'bah sudah jelas. Ada keberkahan di sana. Sangat jelas. Mushaf ada keberkahan. Jelas. Tetapi jika tidak ada dalilnya dalam mengalap berkah, mencari berkah tadi. Kalau tidak ada dalilnya, stop. Itu yang diajarkan Imam Ahmad bin Hanbal, Ustaz Faris. Baik. Yang keempat, kita lihat pendapat para ulama mazhab Hambali. Ibnu Qudamah, sudah jelas. Imamul Madhab ini sudah. Di zamannya beliau yang mu'tamad. Ibnu Qudamah dan juga Majduddin Abul Barakat Abdus Salam, kakeknya Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah. Ibnu Qudamah rahimahullah apa? Beliau mengatakan dalam Al-Mughni, la yustahabbu, tidak disunnahkan, tidak dianjurkan, at-tamassuh, mengusap-ngusap dinding makam Nabi SAW, wala taqbiluhu, tidak pula menciumnya. Qala Ahmad, Ahmad berkata, ma'arifu hadha, aku tidak mengetahui hal ini. Maksudnya ada dalilnya, aku tidak tahu ada dalil tentang ini. Qala Al-Athram, kata Al-Athram yang tadi Abu Bakar ya, ra'aitu ahlal ilm, aku melihat para ulama dari penduduk Madinah, la yamassuna qabran Nabi SAW, mereka tidak mengusap atau bahkan menyentuh, tidak menyentuh kubur Nabi SAW. Al-Mardawi, antum tahu Al-Mardawi. Beliau yang muharrir yang merapikan mazhab Hambali dan sebelum lupa saya nggak menyebutkan wafatnya ya. Sin Ibnu Qudamah wafat sekitar antara 500 ya kalau nggak salah, sekitar 500-an Hijriyah atau mungkin 600. Sekitar itu. Al-Mardawi ini sekitar 800-an Hijriyah. Beliau juga yang mengumpulkan riwayat-riwayatnya Imam Ahmad lalu dipilih mana kemudian yang mu'tamad jadi pendapat resmi madhab dan seterusnya. Setelahnya nanti Al-Buhuti, setelahnya beliau Al-Buhuti. Baik.
Al-Mardawi rahimahullah, la yustahabbu, tidak dianjurkan, sama juga perkataannya, ala sahihi minal madhab, ini pendapat yang resmi, yang sahih dari madhab. Apakah Al-Mardawi tidak tahu riwayat Abdullah tadi? Tahu. Beliau, kalau antum lihat di dalam kitab Al-Insaf fi ma'rifatir rajihi minal khilaf, itu beliau mengumpulkan riwayat-riwayat Imam Ahmad, dicari, ditelusuri. Mana yang sahih, mana yang tidak sahih, mana yang jadi pendapat resmi madhab. Lihat pendapat resmi madhab Hambali apa? Tidak dianjurkan mengusap-ngusap kuburan Nabi. Lalu berkata dalam Al-Mustaw'ib, disebutkan Al-Mustaw'ib, bal yukrah, tetapi bahkan dimakruhkan, dibenci. Ngusapnya, kalau ada niat, nambah lagi, maksudnya ada niat sampai dalam tahap. Kan ini yang dibahas adalah zahirnya, Ustaz. Zahirnya, luarnya, menyentuhnya. Masalah niatnya nanti ada maksud pengkultusan, ada maksud ini, bisa naik hukumnya sebagaimana antum tahu. Nah, qala Imam Ahmad ahlul ilmi kanu la yamassunahu. Dahulu para ulama tidak menyentuhnya. Lihat Al-Hijjawi mengatakan dalam Al-Iqna' fi fiqh Imam Ahmad. Sama juga. Tidak disentuh kuburan Nabi, tidak sentuh dindingnya, tidak pula menyentuhkan dadanya ke sana, tidak pula menciumnya. Dan ini menyelisihi fakta historis. Nukilan Abdullah yang tadi di dalam kitab Al-Ilal, beliau tidak menyebut dinding, beliau nyebut langsung kuburan. Sedangkan kuburan Nabi ada di dalam dinding. Ini yang warna biru, garis biru ini adalah dinding kamarnya Aisyah. Yang garis merah ini sudah dibangun di zaman Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Dan antum sudah tahu ini di kitab-kitab semua, sudah dijelaskan di kitab-kitab sejarah, memang ada perluasan di zamannya Al-Walid bin Abdul Malik, lalu kemudian yang menjadi gubernur Madinah saat itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Terjadi perluasan keempat pada tahun 88 sampai 91 Hijriyah. Yang gedung, tembok yang bentuk segi lima, yang warna merah, walaupun ini ada 6 sudutnya, tapi kita sebut aja segi lima. Ini dibangun sudah tahun 88 sampai 91, sedangkan Imam Ahmad hidup tahun 200-an. Maksudnya akhir hidupnya tahun 200-an. Kan berarti ucapannya Abdullah tadi yang pertama, kita sebut di sini, iya kan? Tidak menyebut dinding, sedangkan riwayat-riwayatnya yang lain, para ulama, kemudian juga coba kita lihat riwayatnya Saleh dan Abu Bakar Al-Athram ya, apakah menyebut kata dinding? Di sini tidak disebut ya, langsung sebut qabr. Yang riwayatnya Abu Bakar. Kalau riwayatnya Saleh, disebut dinding, disebut ada dinding. Gitu. Ini hanya tambahan saja yang kelima ya, bukan sebagai tidak mutlak. Ini untuk poin yang kelima bisa saja disinggung, dibantah saja. Oh, maksudnya qabr itu dinding, ya sudah, selesai sama saja. Jadi itu cuma tambahan saja. Tetapi yang paling penting adalah 4 poin berikut ini. 4 poin tadi berikut sebagai rangkumannya saya ulangi lagi di sini. Nah, ini ya tampilannya, teman-teman bisa lihat. Maafkan dari kata-kata saya bila ada salah, dan juga kalau saya itu ngomongnya agak kalem itu jadi agak lambat, agak delay. Kalau ngomongnya menggebu-gebu bisa lancar gitu. Mohon maaf Ustaz ya. Saya tidak bermaksud emosi atau segala macam. Semoga Allah menjaga kita semua, membimbing kita semuanya, saya, Ustadz Faris, dan juga Gus Ajir, kepada yang Allah ridhai dan Allah cintai. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.